terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 25 Desember tahun 2021 ini, saya akan mengomentari Bahar Smith bisa hidup mewah diduga dagang agama. Bahar Smith gaya hidupnya mewah. Kalau tidak keluar waktu dari penjara dijemput dengan mobil mewah dan duduk di Jasuki, tempat minum-minum, mandi-mandi di sana, sehingga kelihatannya hidupnya sangat mewah dan dilayani orang banyak. Punya pondok pesantren mewah, datang ke kantor polisi naik mobil mewah. Jadi semua tindakannya itu penuh kemewahan Bahar Smith tersebut. Banyak orang bertanya dari mana sumber penghasilannya Bahar Smith hingga mempunyai harta yang banyak. Kalau mengandalkan uang terima kasih setiap memberi ceramah, tidak mungkin bisa mempunyai kekayaan sebanyak itu. Banyak dugaan masyarakat sumbernya dari bohir-bohirnya. Ada yang menyatakan bohirnya keluar cendana. Bohirnya itu adalah keluarga Cendana dan juga keluarga Cikeas. Ini termasuk bohir-bohir utamanya ini. Tujuan bohir menggunakan Bahar Smith untuk menimbulkan keributan di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan bila perlu menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya selaku Presiden RI. Maksud para bohir karena sangat dendam kepada Presiden Joko Widodo ini yang mengambil gedung Gelora Bung Karno, Taman Mini Indonesia Indah, dan menagih hutang Tommy Soeharto sebesar 3,5 triliun, sehingga mereka sangat benci. Demikian juga Cikeas mengambil uang Jiwasraya dan harus diganti uangnya. Mungkin dugaannya tidak perlu diganti, tetapi harus diganti. Siapa yang mengambil uang daripada Jiwasraya tersebut, tentu harus dikembalikan uangnya. Kalau tidak dikembalikan, diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Inilah alasan-alasan bohir tersebut minta Bahar Smith ini untuk melakukan ucapan-ucapan dan tudingan-tudingan yang negatif kepada Presiden Joko Widodo, sekedar untuk mengganggu keamanan ketertiban dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut, dan bila perlu kalau ada kesempatan menjatuhkan sekalian Presiden Joko Widodo tersebut dari jabatannya. Diduga Bahar Smith mengganggu keamanan dan ketertiban dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo cukup besar bayarannya yang diperoleh daripada bohirnya. Jadi saya lihat Bahar Smith ini sekali dia menyatakan sesuatu itu yang bisa menciptakan keamanan ketertiban terganggu, dia mendapat bayaran cukup besar. Mungkin itu mencapai miliaran bayarannya itu, tidak sedikit. Karena juga Bahar Smith termasuk menjual agama di sini untuk mendapatkan uang dari bohirnya. Karena risikonya sudah disadarinya, disadari Bahar Smith. Masuk penjara termasuk risiko ringan dan risiko berat kalau Bahar Smith sampai dibunuh katanya. Jadi harapan saya Bahar Smith bersama bohirnya bila cukup alat buktinya agar ditangkap polisi dan diproses sesuai hukum yang berlaku agar tercipta situasi keamanan dan ketertiban yang tenang di tengah-tengah masyarakat. Selama ini selalu ribut berganti-ganti. Dulu Rizik Syihab, setelah Rizik Syihab ditangkap oleh polisi dan ditahan, sekarang sampai dihukum oleh hakim selama 4 tahun, berarti kosong sebentar sudah Pak aman. Situasi negara dalam keadaan aman. Kemudian muncul lagi setelah Bahar Smith keluar dari penjara, di belum 1 bulan waktunya, dia langsung menyerang Presiden Joko Widodo dan Dudung Abdul Rahman, sehingga timbul lagi kondisi keamanan dan situasi keamanan ketertiban tidak terganggu dibuatnya. Tetapi rupanya itu semua karena ada hubungannya dengan bohirnya, sehingga di sini dia Bahar Smith ini termasuk
dagang agama, menjual agama untuk mendapatkan uang dari bohirnya. Karena risikonya sudah disadari, Bahar Smith masuk penjara, termasuk risiko ringan kata masuk penjara itu. Dan risiko berat kan kalau Bahar Smith sampai dibunuh. Itulah semua sudah dipertimbangkannya matang-matang oleh Bahar Smith tersebut. Sehingga Bahar Smith ini saya lihat seenaknya saja bicara, dan juga bicaranya itu juga sangat sampai keras-keras dan tak sedikit pun tidak rasa takut menuding Presiden Joko Widodo yang tidak dan juga menuding daripada Dudung Abdul Rahman selaku pimpinan Angkatan Darat. Dia tidak ada rasa takut pun sedikit, sehingga situasi sampai banyak masyarakat mengendaki agar Dudung itu supaya bertindak dengan tegas, dan juga agar Bahar Smith itu ditangkap oleh kepolisian. Banyak himbauan masyarakat demikian sama Bahar Smith ini. Tetapi semua itu sudah diperhitungkan Bahar Smith. Jadi harapan saya agar Bahar Smith ini bersama bohirnya bila cukup alat buktinya agar ditangkap polisi dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.